Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan puasanya? Semoga lancar dan anak-anak semangat sampai Ramadan berakhir ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama melanjutkan materi tema 9, subtema 2, KD 3.3, muatan pelajaran IPS, yaitu peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Fokus dan perhatikan baik-baik materi yang Bu Vivi sampaikan ya. Anak-anak, pernahkah anak-anak menghitung apa saja kebutuhan sehari-hari kita? Dimulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Nah, kalau belum pernah, mari kita coba menghitungnya bersama-sama. Dari bangun tidur, anak-anak membutuhkan air untuk berwudu dan mandi, kemudian membutuhkan sikat dan pasta gigi, sabun, handuk, pakaian, makanan, minuman, buku, mainan, piring dan gelas untuk makan, dan lain-lain. Wah, ternyata kebutuhan manusia dalam sehari saja banyak sekali ya. Tentunya beragam kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup ya. Nah, untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Anak-anak, mari kita bahas contoh beberapa usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. 1. Usaha pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Betul sekali, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian Indonesia antara lain ada padi, jagung, ubi, dan palawija. 2. Usaha perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Apa itu devisa negara? Devisa negara adalah valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Hasil perkebunan antara lain ada karet, kelapa, kelapa sawit, teh, kebu, kina, dan lain-lain. 3. Usaha peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang dapat diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. 2. Peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. 3. Peternakan hewan unggas, contohnya ayam, itik, mentok, dan burung. 4. Usaha perikanan. Perikanan darat adalah usaha memelihara ikan di perairan darat dengan membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan air payau.
Air payau adalah campuran air tawar dan air laut. Hasil perikanan air tawar, misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau, contohnya ikan bandeng. 5. Usaha kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil kehutanan adalah kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup dan berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. 6. Usaha pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral di dalam bumi demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkan mineral tersebut, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. 7. Usaha perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. 8. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. 9. Usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain tukang becak, ojek, angkutan umum, pemandu wisata, guru, dokter, dan lain-lain. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu usaha pertanian, industri kecil, perdagangan, dan jasa. Contoh usaha ekonomi yang dikelola bersama-sama antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Mari anak-anak kita bahas satu persatu ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 1. Pertanian. Pertanian dikelola secara perorangan dengan modal yang terbatas. 2. Industri kecil. Contohnya usaha kerajinan, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. 3. Perdagangan. Contohnya toko kecil, warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Yang keempat, usaha jasa. Contohnya salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijat. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan,
maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya 1. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma dan resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama-sama. 2. CV atau persekutuan komaniter. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha dan penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 3. Perseroan terbatas atau disingkat PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. 4. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk usaha milik negara, yaitu 1. Perusahaan jawatan disingkat Perjan. 2. Perusahaan umum disingkat Perum. Dan 3. Perusahaan perseroan disingkat Persero. Salah satu contoh Perjan adalah perusahaan jawatan kereta api atau disingkat PJKA yang saat ini sudah berganti nama menjadi PT KAI dan bentuk usahanya menjadi Persero. Perlu anak-anak ketahui, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka seluruh BUMN yang bentuk usahanya Perjan berubah menjadi Perum, Persero, atau bantuan layanan umum. 5. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain 1. Turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Contoh perusahaan daerah yang ada di Purworejo adalah PDAM Tirta Prawitasari dan Bank Purworejo. Yang keenam, koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan serba usaha. Nah anak-anak, itulah tadi contoh usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa ada jenis usaha ekonomi yang menghasilkan barang, contohnya pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula usaha ekonomi yang menghasilkan jasa, yaitu tukang ojek, tukang becak, guru, dokter, dan tukang pijat. Ada usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, dan usaha jasa. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Anak-anak, demikian materi yang Bu Vivi sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa, anak-anak tetap semangat belajar, beribadah, dan tentunya rajin membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.